Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, misalnya di sini kita akan mempelajari tentang reaksi keseimbangan. Nah, kita memiliki salah satu persamaan reaksi di mana terdapat unsur A yang memiliki jumlah perbandingan mol A ditambah B, maka akan mengalami reaksi terdisosiasi sempurna menjadi C ditambah dengan molekul D. Nah, kita dapat lihat bahwa ini merupakan reaksi yang memiliki satu arah atau reaksi yang terjadi pada satu arah. Artinya, ketika kita memiliki sebuah grafik dari perbandingan antara nilai energi kinetik atau energi yang dihasilkan dengan besarnya volume, kita akan lihat bahwa untuk keadaan awal, untuk reaktan, kita memiliki bentuk kurva statis lurus. Namun ketika telah terjadi reaksi tersebut, akan terdapat energi aktivasi yang membutuhkan atau yang membuat bahwa terdapat satu kenaikan dan akhirnya nanti akan mengalami pengurangan energi sehingga turun menjadi produk-produk yang dihasilkan. Nah, pada kenyataannya bahwa tidak selalu hal tersebut akan terjadi atau persamaan tersebut dalam satu arah akan terjadi karena pada kenyataannya ternyata terdapat reaksi yang bergerak secara dua arah atau kita dapat tuliskan sebagai dua jalan reaksi. Nah, misalnya kita tulis di sini sebagai seluruh huruf yang ditulis dengan kecil, huruf kecil merupakan perbandingan molnya. Sehingga kita akan tuliskan untuk A kecil untuk unsur A ditambah B kecil untuk unsur B, dan di sini kita tuliskan C kecil untuk unsur C dan D kecil untuk unsur D. Kita akan lihat bahwa di sini akan terjadi reaksi yang bergerak kedua arah. Artinya bahwa ini akan menjadi suatu persamaan yang reaksi maksud saya yang mengalami disasiasi. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat reaksi yang bergerak ke arah produk, yakni pada arah C dan D. Namun ada pula dari setelah tercapai produknya, dia akan kembali reaksinya ke arah reaktan tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai kesetimbangan atau equilibrium. Ini merupakan reaksi kesetimbangan di mana reaksi bergerak untuk dua arah dan untuk dua arah. Nah, jikalau kita akan gambarkan grafik energinya, kita akan dapatkan seperti ini bahwa terdapat seperti di awal bahwa untuk produk ada potensial yang statis. Lalu ketika mengalami kesetimbangan, dia akan memiliki kestabilan atau akan memiliki tingkat energi yang cenderung statis atau maksud saya cenderung stabil. Artinya memang terdapat kenaikan energi aktivasi di situ, namun pada kenyataannya dia akan kembali memiliki energi kinetik sebesar ketika awal. Tidak seperti pada reaksi yang reaksi total atau reaksi satu arah, dia akan mengalami pengurangan energi yang sangat drastis. Sedangkan pada reaksi tersebut tidak akan ada perubahan energi ketika telah melewati menjadi reaktan baik menjadi produk seperti itu. Lalu apa yang menjadi parameter bahwa ternyata reaksi tersebut dapat mengalami kesetimbangan. Di sini kita lihat bahwa konsentrasi ketika kita menambahkan pada salah satu sisi, misalnya contohnya konsentrasi, maka konsentrasi tersebut akan bergerak ke sisi lainnya. Dan ketika telah mencapai kesetimbangan atau nilai antara kedua bagian antara reaktan dan produk mengalami nilai yang sama, itulah yang terjadi dengan kesetimbangan. Ketika salah satunya ditambahkan parameter tertentu, maka akan bergerak ke arah yang memiliki parameter lebih sedikit. Artinya bahwa akan dipukul sama rata reaksi tersebut. Bisa dibilang seperti itu atau bisa kita asumsikan seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat
N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3. Nah, ini artinya bahwa untuk nilai A kecil dari hukum yang tadi kita tuliskan di atas, bahwa A merupakan jumlah mol perbandingan mol untuk N2, yakni sebesar 1, dan unsur A adalah N2. Lalu kita tuliskan untuk unsur-unsur berikutnya sesuai dengan hukum dari kesetimbangan yang kita tuliskan di awal, atau identitas kesetimbangan kita awal di atas. Nah, kita dapat lihat bahwa kita akan dapat mendapatkan besarnya konstanta keseimbangan, di mana konstanta inilah yang menentukan adanya atau besarnya kesetimbangan yang dilakukan oleh reaksi tersebut. Ketika reaksi tersebut mengalami reaksi, maka akan terjadi suatu pergerakan hingga akhirnya setelah mengalami kenaikan energi aktivasi, dia akan kembali ke nilai energi yang seperti pada keadaan awalnya. Nah, kita dapat tahu konstanta keseimbangannya adalah cukup dengan mengalihkan konsentrasi dari produk dengan pangkatnya merupakan perbandingan molnya masing-masing, lalu kita bagi dengan nilai reaktannya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa dalam kondisi seperti ini, kita anggap bahwa konsentrasi dari unsur yang kita dapatkan dalam satuan molaritas atau mol per liter. Nah, inilah salah satu yang kita dapat lihat mengapa besarnya liter atau besarnya volume, maksud saya, besarnya volume akan mempengaruhi parameter dari kesetimbangan itu sendiri. Dan kita tahu bahwa konstanta kesetimbangan ini pastinya akan berpengaruh oleh beberapa hal, dan pada hal ini untuk penentuan nilai kesetimbangan ya, ternyata sangat bergantung pada nilai konsentrasi reaktan baik produknya. Kalau kita di sini kita bagi dengan konsentrasi dari reaktannya, pangkat perbandingan molnya. Nah, kita tuliskan di sini bahwa konsentrasi A berpangkat A dikalikan konsentrasi B berpangkat B. Nah, yang sangat menarik di sini bahwa kita dapat tahu bahwa ketika kita memiliki konsentrasi dari suatu unsur atau konstanta dari suatu sama reaksi, mungkin kita akan menemukan nilai persamaan yang sama, karena tentunya ini bergantung pada konsentrasi yang dihasilkan. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang cukup sederhana untuk ditentukan tentang konstanta kesetimbangan ini sendiri. Nah, misalnya kita ingin mengetahui tentang konstanta equilibrium dari suatu reaksi. Nah, kita ambil reaksi dari N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 ini. Artinya, kita akan melakukan reaksi ini misalnya pada 25 derajat Celcius, artinya pada keadaan standar. Kita tuliskan di sini adalah sebagai konsentrasi dari NH3 berpangkat perbandingan molnya, yakni sebesar 2. Sehingga kita tuliskan bahwa konsentrasi NH3 pangkat 2 kita bagi dengan konsentrasi dari dengan reaktannya atau konsentrasi dari N2 pangkat 1 dikalikan dengan konsentrasi dari H2. Maksudnya ini adalah dikalikan ya. Dikalikan dengan H2, konsentrasi H2 pangkat 3 atau pangkat perbandingan molnya. Nah, kita akan mendapatkan nilai dari konstanta keseimbangan atau kesetimbangan dari reaksi tersebut, di mana hal ini untuk mengetahui besar kecilnya konstanta kesetimbangannya itu bergantung pada nilai konsentrasi dari masing-masing unsur pembentuknya, baik produknya maupun reaktannya, seperti itu. Nah, misalnya di sini kita memiliki molekul A ditambah 1 molekul A ditambah 2 molekul B, lalu terjadi kesetimbangan dan kita akan menghasilkan 3 molekul C. Nah, kita dapat lihat bahwa di sini bahwa kita dapat menentukan tentunya konstanta keseimbangan. Di sini kita akan lihat bahwa konsentrasi A misalnya
besarnya adalah 1 molar atau sama dengan 1 mol per liter. Nah, kita telah mengetahui besarnya konsentrasi dari A, lalu kita tahu misalnya konsentrasi dari B. Kita mengetahui konsentrasi dari B dan nilainya adalah sebesar misalnya kita tulis sebesar 3 saja ya, 3 molaritas lalu sama dengan 3 mol per liter. Nah, lalu kita memiliki konsentrasi dari C. Konsentrasi dari C sama dengan kita akan tuliskan di sini adalah sebagai konsentrasi dari C sebesar 0,1 molar, misalnya kita tuliskan di sini. Ini artinya sama dengan 0,1 mol per liter. Sehingga kita ambil saja 1 molar saja ya di sini agar tidak terlalu jauh perbandingannya. Nah, maka dari itu kita dapat menentukan nilai konstanta keseimbangannya adalah dengan perbandingan dari konsentrasi masing-masing unsur pembentuknya, khususnya produk terhadap reaktan. Nah, kita akan tuliskan di sini bahwa konsentrasi dari C kita pangkatkan dengan 3 sesuai dengan perbandingan mol ya. Kita bagi dengan konsentrasi dari A berpangkat 1 karena memiliki perbandingan mol sebesar 1, kita kalikan dengan konsentrasi dari B yang memiliki pangkat 2 atau memiliki perbandingan koefisien 2. Sehingga kita masukkan di sini bahwa konsentrasi dari C merupakan 1 molar 1 pangkat 3 dibagi dengan konsentrasi dari A yakni 1 mol dikalikan dengan konsentrasi dari B dipangkatkan 3 sehingga hasilnya merupakan 1/27. Nah, sehingga kita dapat mengetahui bahwa nilai konstanta keseimbangan dari reaksi tersebut adalah 1/27 atau kurang dari 1. Nah, artinya bahwa konsentrasi dari reaktan sangatlah besar atau lebih besar daripada konsentrasi dari produk. Nah, ini merupakan hal yang jelas sebenarnya untuk terlihat. Maka ketika reaksi tersebut berlangsung secara equilibrium, maka akan lebih banyak konsentrasi dari reaktan yang bergerak menuju arah produk untuk mencapai keseimbangan atau kita dapat tuliskan bahwa konsentrasinya akan mengarah pada arah reaktan tersebut. Nah, karena di sini kita tahu bahwa untuk perbandingan yang lebih kecil dari 1 artinya bahwa pergerakannya tidaklah mengalami yang sempurna, artinya mengalami keseimbangan. Artinya bahwa ketika kita memiliki nilai keseimbangan lebih besar dari 1, maka kita akan mendapatkan nilai dari keseimbangan tersebut atau pergerakan untuk reaksi tersebut sebaliknya dari kasus yang lebih kecil dari 1 tadi, yakni ke arah produk. Nah, ketika kita lihat di sini kita memiliki nilai dari konsentrasi A yakni sebesar 1 molar, lalu kita memiliki konsentrasi dari B dan C. Nah, sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa konsentrasi dari A sama dengan 2. Lalu kita lihat bahwa konsentrasi baru untuk unsur B di sini yang terbaru adalah kita akan sepakati bersama kira-kira berapa ya? Misalnya seperti itu. Kita akan tuliskan di sini bahwa nilainya sekian atau kita menentukan nilainya dari masing-masing konsentrasi unsur tersebut, sehingga kita dapat menentukan konstanta keseimbangannya. Di sini untuk pembahasan lebih jauhnya akan dibahas di video lainnya agar lebih jelas tentang konstanta keseimbangan itu sendiri. Nah, nantinya kita akan membahas tentang definisi mengapa bisa terdapat ketetapan keseimbangan atau kita akan mencari tahu bahwa parameter apa saja yang dapat mempengaruhi dari konstanta keseimbangan di sini. Nah, bagaimana ketika kondisinya adalah sebagai 3 dikali konsentrasi C per konsentrasi A ditambah 3 konsentrasi B. Nah, bagaimana ketika kasusnya tersebut? Nah, ini akan dibahas pada video berikutnya, sehingga semoga untuk sampai saat ini untuk reaksi keseimbangan dapat dimengerti.
Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.